Shalom saudara, puji Tuhan pada hari ini kita sama-sama mau datang pada Tuhan. Kita ada sebagaimana saat ini, itu semua karena anugerahnya, karena penyertaannya. Kita mau memuji dan besarkan namanya. Kita mau menyenangkan hati Dia. Kita mau mengucap syukur padanya, karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Selama
puji dan penyembahan kami. Kiranya semuanya itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya inilah yang kami dapat lakukan Tuhan, untuk membalas semua kebaikan. Meskipun kebaikan-Mu tak terbalaskan Tuhan oleh kami. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kami siap mulai acara ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri karena kita mau menyambut Raja Maha Besar, yaitu Yesus Kristus. Mari kita katakan samping kanan kiri kita, Tuhan Raja Maha Besar. Memang Tuhanlah yang terbesar dan termulia. Amin saudara. Sekarang kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita memuji Tuhan dalam segenap hati kita.
kita mau siapkan hati kita. Begitu ajaib perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu dahsyat pertolongannya dalam hidup kita. Hingga tiada alasan untuk meragukan kasih Tuhan. Karena kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
Itu semua yang Tuhan yang menyediakan. Begitu besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu baik. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, sungguh hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan, buat kemurahan, buat kasih setia, buat kebaikan-Mu yang berlimpah selalu dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada siang hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur buat semua kesempatan yang indah yang Kau berikan ini ya Tuhan. Kami juga sudah diberkati lewat pujian, penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan pesan yang daripada-Mu, yang akan mengajar kami ya Tuhan, yang akan memberkati kami lewat firman yang ditaburkan. Biarlah kami mempunyai hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau tunduk taat akan kebenaran firman-Mu, merenungkannya terlebih melakukannya Tuhan. Tutup bungkus selimuti hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, berkati dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dengan penuh kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji Tuhan, kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah kita pada siang hari ini, melihat semua kebaikan Tuhan, merasakan semua kebaikan Tuhan, dan saya percaya semua jemaat juga akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin, sebab Dia Allah yang baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kembali melanjutkan firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya, di mana kita masuk dalam pembahasan pokok yang ketiga dari doa Bapa kami. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa Bapa kami yang di sorga itu adalah ucapan yang pertama daripada Yesus. Lalu minggu yang kedua, minggu lalu kita sudah belajar arti dikuduskanlah namamu. Maka pada siang hari ini kita akan sama-sama buka hati kita mau belajar arti daripada datanglah kerajaanmu. Masih dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan kita pada siang hari ini dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, bangsa Israel sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk.
mereka ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka hidup dalam penderitaan, tidak punya kebebasan, kemerdekaan. Mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi kepada kekaisaran Romawi. Dan di saat itu pula lah mereka sangat mengharapkan ada sosok seorang raja yang dijanjikan. Ada sosok Mesias, penolong yang dijanjikan sesuai dengan nubuatan di kitab para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Oleh karena itu mereka menanti-nantikan seorang raja yang lahir dalam bangsa mereka. Mereka punya suatu ekspektasi yang tinggi. Pasti nanti orangnya luar biasa, punya kesaktian yang luar biasa. Bukan dari keluarga yang biasa-biasa, pasti dari keluarga yang sangat kaya, pintar, terhormat, dan juga punya pasukan yang kuat sehingga bisa melawan kekaisaran Roma, menjatuhkannya dan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Itulah kerinduan hati mereka. Dan ketika Yesus pada suatu kesempatan membacakan sebuah nats pasal dalam gulungan kitab Yesaya dalam rumah ibadah di Bait Allah. Ketika Yesus membaca nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias, tentang lahirnya seorang penyelamat, seorang raja bagi bangsa Israel. Selesai membacakan, maka Yesus berkata, ketika kamu mendengar pada hari ini nubuatan ini dibacakan, maka sudah tergenapi. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel sangat marah. Mereka menolak apa yang Yesus sampaikan. Bahkan mereka mengusir, hendak melempari Yesus dengan batu. Karena apa yang Yesus ucapkan itu tidak sesuai dengan gambaran yang mereka rindukan selama ini. Siapa Yesus sehingga berani mengklaim dengan perkataan Yesus? Seolah Yesus mengklaim dirinya bahwa dialah Mesias, dialah Raja itu yang dimaksud oleh Nabi Yesaya itu, yaitu dia. Sedangkan Yesus sendiri, bangsa Israel mengetahui bahwa dia adalah hanya seorang anak tukang kayu dari seorang ayah yang bernama Yusuf, ibunya Maria. Orang yang sederhana, keluarga yang sederhana. Dan Yesus punya pengikut, tapi pengikutnya pun orang-orang yang sederhana pula. Sehingga tidak cocok dengan gambaran mereka, dengan kerinduan mereka. Mereka akhirnya menolak Yesus. Mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus itu memang adalah Mesias yang dijanjikan? Bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Raja yang memang datang ke dalam dunia ini. Dia berasal dari kerajaan Allah. Karena ada beda pemahaman tentang raja yang dimaksud oleh Yesus, tentang kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus, dengan raja versinya bangsa Israel, dengan kerajaan versi bangsanya Israel. Yang Yesus maksudkan dengan kerajaan, yaitu kerajaan Allah, bukan bicara tentang kerajaan secara fisik, secara lahiriah. Ada rajanya, ada permaisurinya, ada istananya, ada dayang-dayangnya. Bukan hal-hal lahiriah seperti itu. Tapi yang Yesus maksudkan adalah sebuah sistem. Kerajaan itu sebuah sistem pemerintahan. Jadi kerajaan yang dimaksud dengan Yesus adalah sebuah sistem cara menjalankan kehidupan ini. Yang dipimpin oleh raja yang berdaulat, raja yang berkuasa. Jadi kerajaan Allah adalah rajanya jelas Allah. Yang berdaulat adalah Allah. Jadi kerajaan adalah sebuah sistem bagaimana cara menjalankan kehidupan ini, di mana raja yang berdaulat satu-satunya adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Yesus maksudkan dengan kerajaan Allah. Sangat bertentangan dengan pemahaman bangsa Israel. Karena itu mereka menolak Yesus. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai raja yang datang dari kerajaan Allah. Seperti yang ayat tadi kita bilang,
Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan perkara-perkara duniawi, bukan perkara-perkara lahiriah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kalau kita mau jujur, sampai hari ini pun memang inilah yang menjadi kendala bagi banyak orang Kristen, bagi banyak orang-orang, bahkan orang percaya. Ada beda pemahaman tentang kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus. Ada banyak orang memahaminya dengan perkara-perkara duniawi. Tuhan raja saya, makanya dia harus memberkati kehidupan saya. Usaha saya harus semakin besar, tabungan saya harus semakin banyak, kekayaan saya harus semakin meningkat, kesuksesan saya harus semakin tinggi. Ukurannya, standarnya adalah perkara-perkara di dalam dunia ini. Padahal sebetulnya yang Yesus mau berikan bagi saudara dan saya ada sebuah perkara yang jauh melebihi itu. Seperti yang tadi dibilang bahwa tetapi dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah sebetulnya inilah pencarian terbesar dari manusia? Manusia berusaha mencari damai sejahtera. Manusia dengan berbagai cara mencari sukacita dalam kehidupannya. Dan mereka berpikir bahwa hal itu bisa didapatkan dengan mempunyai segalanya dalam dunia ini. Padahal tentu saja tidak demikian. Karena yang Yesus tawarkan adalah jauh melebihi itu. Ketika saudara punya segalanya dalam dunia ini, apakah saudara yakin punya damai sejahtera, punya sukacita? Apakah kalau standar daripada kebahagiaan di dunia ini adalah uang? Lalu mengapa ada orang kaya bisa bunuh diri? Kalau ukuran damai sejahtera di dunia ini adalah kekayaan, mengapa banyak orang kaya tidak bisa tidur? Harus minum obat tidur dulu. Jika ukuran dunia ini adalah ketenaran, popularitas, mengapa banyak orang-orang terkenal yang mati bunuh diri? Karena sesungguhnya kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang sejati hanya ada dalam kerajaan Allah. Hanya kerajaan Allah lah yang bisa memberikan hal itu. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, sebagai orang Kristen saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saya. Tapi kau kenapa dampak daripada apa yang dijanjikan, yaitu tinggal dalam kerajaan Allah, akan memperoleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kok tidak saya dapatkan, tidak tergenapi dalam kehidupan saya? Berarti ada sesuatu di sini. Seharusnya sesuai dengan yang Yesus maksudkan, ketika seseorang menerapkan sistem kerajaan Allah, yaitu Allah yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupannya, dia akan masuk dalam suatu sistem kerajaan Allah, di mana dampaknya adalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Jika itu tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada kuasa yang masih bertahta dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada tempat bagi Yesus untuk memerintah secara penuh, secara berdaulat, secara berotoritas dalam kehidupan kita. Bukan artinya kuasa Yesus yang dikalahkan, tapi kitanya tidak bisa membuka hati kita, menempatkan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang mengganjal, yang menjadi penghalang kita untuk Tuhan bertahta secara penuh dalam kehidupan kita? Yaitu kekhawatiran, ketakutan. Kuasa kekhawatiran, kuasa ketakutan, itulah yang menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan kita. Apa dasarnya, Pak? Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34 saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadangkala kita terlalu khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah. Memang tentu saja dalam dunia ini kita membutuhkan hal-hal tersebut. Membutuhkan makanan, minuman, pakaian, rumah yang layak, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya. Membutuhkan uang, karena dengan uang bisa membeli berbagai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya tekankan, bahwa ada satu perkataan yang indah daripada ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Yaitu apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-32 bagian B-nya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita itu tahu. Kita itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh pekerjaan, butuh usaha, butuh uang. Bapa kita itu tahu dan mengerti betul apa yang sedang terjadi, apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita inginkan. Dia tahu semuanya. Andai anak kita sangat membutuhkan pertolongan kita, dia membutuhkan sesuatu dari kita yang kita punya, kita mampu berikan. Sebagai orang tua yang baik, yang normal, apakah saudara tega tidak memberikan? Apakah saudara tega membiarkan anak saudara? Saya yakin kita saja orang tua yang masih punya banyak kelemahan, kekurangan sebagai manusia, kita pasti akan menolong anak kita. Bahkan kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, kalau memang itu anak kita sangat membutuhkan, pasti kita akan tolong. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia sangat mengetahui itu. Tetapi, nah ini syaratnya. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu Yesus mendorong kita dalam doa Bapa kami untuk berdoa memohon kepada Tuhan, kepada Bapa kita, datanglah kerajaanmu. Karena itulah syaratnya, kita harus tinggal dalam kerajaan Allah. Untuk mendapatkan, untuk mencari hal-hal yang tadi kita cari tersebut. Perkara lahiriah itu sangat mudah, sangat kecil di hadapan Tuhan. Yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya jauh melebihi itu. Dia sediakan damai sejahtera, dia sediakan kebenaran, dia sediakan sukacita bagi saudara dan saya. Tapi terkadang kita memilih untuk khawatir, memilih untuk takut dalam menghadapi kehidupan ini dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai keperluan kita. Jadi sekarang kita tahu bahwa ada musuh terbesar bagaimana kerajaan Allah itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita tinggal dalam kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu. Ada musuh terbesar yang harus kita usir, kita taklukkan, kita kalahkan, yaitu kekhawatiran. Bagaimana Pak caranya? Firman Tuhan, puji Tuhan mengajarkan kita pada siang hari ini. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Apapun itu dalam kehidupan ini. Janganlah kita khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa untuk mengalahkan kekhawatiran, untuk menekan kekhawatiran, untuk mengusir keluar kekhawatiran, kita harus berdoa, memohon dengan Tuhan. Tapi harus disertai dengan ucapan syukur. Mengucap syukur adalah lawan
daripada kekhawatiran. Mengucap syukur adalah obat yang ampuh untuk mengusir ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Amin. Tapi sebagai manusia memang kita cenderung untuk mengeluh, cenderung untuk khawatir, untuk bersungut-sungut. Yang mau saya tanyakan, ada berapa banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan kekhawatiran? Apakah kekhawatiran kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah ketakutan kita bisa membuat masalah itu selesai, ada jalan keluar? Saya kira tidak ada. Tapi kalau kita berani mengucap syukur seperti yang firman Tuhan katakan, dalam doa permohonan kita disertai dengan ucapan syukur, maka ada kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, maka Filipi 4 yang tadi kita baca adalah ayat yang ke-6. Dampaknya ayat yang ke-7, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah dampaknya. Mengucap syukur memang bukan hal yang mudah. Mudah untuk dikatakan, mudah untuk diteorikan, tapi memang pada kenyataannya mengucap syukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Apalagi jika dalam keadaan yang sedang ada dalam tekanan yang berat, sedang ada dalam kesusahan. Tapi sekali lagi puji Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti sampai dengan ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-8-nya dia memberikan solusi. Bagaimana kita bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang sedang terpuruk, walaupun dalam keadaan yang sedang bersusah, walaupun dalam keadaan yang sedang ada dalam tekanan, di mana biasanya kita sangat sulit mengucap syukur. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan begitu hidup, dia menerangkan kembali. Dalam ayat ke-8-nya dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita ada dalam tekanan yang besar, kita ada dalam kesulitan yang besar, kita sedang ada dalam kesusahan, maka kita harus memikirkan, mengingat-ingat hal-hal yang tadi disebut. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik berasal dari Tuhan. Artinya kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita ada dalam kesulitan, kesusahan, yang harus kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua yang ingat, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia itu yang kita pikirkan. Maka percayalah, kita akan mampu mengucap syukur. Saya teringat sebuah pasal yang unik dalam Alkitab. Dalam kitab Mazmur. Dalam pasal yang ke-136. Mazmur 136 ini punya 26 ayat. Dan di awal pembuka daripada Mazmur 136 ini, ayat yang pertama mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ini diulangi sebanyak 26 kali, yang artinya dalam setiap ayat dalam Mazmur 136 ini ada kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus diulang-ulang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Apa artinya? Bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya, mulai dari awal kehidupan ini. Karena kalau saudara baca dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa dalam penciptaan alam semesta itu sudah menyatakan kebaikan Tuhan dari awal dunia dijadikan sampai pada akhirnya, dari awal kehidupan kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan, bahkan kita akan berjumpa dengan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, selama-lamanya kekal bagi saudara dan saya. Amin. Dan penulis daripada Mazmur 136 ini diyakini adalah Daud.
Apakah Daud dalam kehidupannya tidak mengalami naik turunnya kesulitan, kesusahan? Apakah Daud tidak pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya? Tapi kita sama-sama ketahui, Daud punya satu kebiasaan yang luar biasa. Kesukaannya adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dan ketika dia lakukan itu, dia sedang memikir-mikirkan kebaikan Tuhan. Dia sedang mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia sedang ada dalam tekanan musuh, dalam kepungan musuh, dalam kejaran musuh, dalam prahara-prahara dalam kehidupannya. Tapi Daud selalu menyembah Tuhan. Dan ketika itu terjadi, dia mengingat kebaikan Tuhan. Timbul ucapan syukur. Timbul ucapan syukur. Dia mampu mengucap syukur saat dalam tekanan. Dan itulah yang menjadi kekuatan Daud dalam kehidupannya. Dan kita bisa lihat kehidupan Daud yang luar biasa. Daud mempunyai kehidupan yang berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kita bahwa kita harus berseru, berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita berkata, datanglah kerajaan-Mu. Yang artinya kita harus membuka kehidupan kita lebar-lebar dan menempatkan kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Allah yang bertahta dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rasa takut, rasa khawatir ada dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan ini. Tapi kita harus mengusirnya dengan selalu mengucap syukur. Dengan selalu mengucap syukur. Walaupun tidak mudah apalagi dalam keadaan yang tertekan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, ketika kita dalam keadaan yang sulit, dalam tekanan, kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka hal itu akan mendorong kita, memampukan kita untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan disitulah kita akan tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sistem kerajaan Allah. Dan dampaknya bagi saudara dan saya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita selalu ada dalam kehidupan ini. Yang dicari banyak orang, kita akan dapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Dan seperti biasa di awal bulan, di minggu yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan asa yang kudus. Karena itu saya persilakan saudara untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk anggur, untuk roti yang sudah dipersiapkan, saudara boleh ambil. Dan kita sebentar mau berdoa, kita mau satukan hati, kita mau mengangkat satu pujian untuk kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga apa yang
tubuh dan darah Kristus yang kudus, yang berkuasa. Mari saat ini saya berikan saudara kesempatan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ampuni dan lepaskan segala sakit hatimu jika ada yang mengganjal di hatimu pada saat ini. Kepada seseorang, mungkin itu teman, mungkin itu saudara, mungkin itu pasanganmu, atau siapapun juga. Mari saat ini lepaskan pengampunan. Katakan, sebagaimana Engkau mengampuniku Yesus, saat ini aku mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Dan Engkau akan memulihkan, Engkau yang akan membalut luka di hatiku dengan darah-Mu yang ajaib. Dengan kuasa-Mu yang sempurna, Engkau akan memampukan aku untuk melupakan segala sakit hatiku, sehingga aku boleh layak sendiri di hadapan-Mu untuk menerima berkat tubuh dan darah Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari angkat tangan karena kita yang memegang tubuh Kristus di atas kepala kita. Mari sejenak kita mau renungkan pengorbanan Yesus, kebaikan yang teramat besar, pengorbanan yang teramat besar yang sudah diberikan bagi saudara dan saya di atas Golgota. Karena itu, jangan hidup lagi di bawah ketakutan, di bawah kekhawatiran. Jangan lagi hidup dikuasai pikiran, dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab Dia Bapa yang tahu segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita gumulkan. Dia Bapa yang tahu dan mengerti. Karena sudah terbukti, Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara, dengarlah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas Ia, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya di tanganmu adalah tubuh Kristus yang berkuasa? Apakah saudara percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus untuk melenyapkan segala sakit penyakitmu saat ini, segala kelemahan tubuhmu? Dan darah Kristus, tubuh Kristus ini akan berkuasa untuk melenyapkan segala ketakutan, segala kekhawatiran dalam kehidupanmu. Jika saudara percaya, mari dengan iman kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarlah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Kristus? Apakah saudara percaya darah Kristus berkuasa menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa kesalahanmu? Apakah saudara percaya darah Kristus mampu memberikan kau kuasa, otoritas untuk mengatasi setiap pergumulan, setiap masalah dalam kehidupanmu? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita sepakat minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami
kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kami boleh menikmati berkat daripada ibadah ini, baik lewat pujian, penyembahan, lewat firman yang ditaburkan, juga berkat dalam perjamuan asa yang kudus. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan siang hari ini. Kami juga boleh mendengar pesan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu, dalam sistem kerajaan Allah ya Tuhan. Kami boleh melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami. Kami boleh tinggal dalam naungan kuasa-Mu, dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus bersyukur ya Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan ajari kami untuk memikirkan ya Tuhan, mengingat-ingat kejadian kebaikan-kebaikan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali hamba-Mu menyerahkan untuk jemaat-Mu di GSPD Philadelphia Emmanuel Cimahi, juga setiap orang yang setia untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Berkati kami seminggu ke depan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah kasih dan kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang akan menjaga, melindungi, memberkati, memimpin kehidupan kami. Sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami diberikan keberhasilan, dalam setiap pekerjaan kami ada keberhasilan, ada pertolongan-Mu yang ajaib, ada perlindungan-Mu, ada pembelaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga Tuhan memberkati untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, mungkin yang sedang ada dalam pergumulan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai segalanya, Allah pencipta alam semesta, Engkaulah Yehova Jireh yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, yang akan menjawab setiap pergumulan doa-doa kami, sehingga usaha pekerjaan kami tetap Engkau jaga, lindungi, dan boleh kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Juga yang sedang ada dalam pergumulan sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami percaya bahwa tubuh dan darah yang hidup, yang kudus, yang sudah kami terima masuk dalam tubuh kami, itu darah Kristus, tubuh Kristus, akan memulihkan semua kesehatan kami dan melenyapkan segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus Tuhan menyerahkan untuk penggembalaan di gereja ini. Berkati Bapak Ibu Gembala kami dalam usia yang lanjut, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita selalu, juga roh pewahyuan yang terus daripada-Mu, sehingga tetap dapat mengembalakan kami dengan suara kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi para pengerja, diaken, diakonos, penatua, guru sekolah minggu, para pemain musik, worship leader, penyampai firman, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam ibadah-Mu ini Kau berkati ya Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan Indonesia, bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah roh damai sejahtera, roh pemulihan yang daripada-Mu tercurah dahsyat atas negara, kota, bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat segera keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini, dan kami dapat memulai kembali kehidupan yang normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati vaksinasi yang sedang terus berjalan, biar semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah perjalanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari kita bersama orang-orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.